Good morning everyone. Tuhan itu baik. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Pintu Pengharapan. Saya percaya ini adalah saat-saat yang dalam Tuhan selalu adalah saat yang baik. Kita hidup di saat yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk terus berakar di dalam Tuhan. Pintu pengharapan, itu adalah judul yang akan saya sampaikan pagi hari ini, pintu pengharapan. Pernah nggak Anda merasa bahwa Tuhan lupa alamat Anda? Pernah nggak Anda merasa bahwa Anda rasanya ditinggalkan sendirian? Padahal sebetulnya Tuhan itu selalu ada. Pernah nggak Anda bertanya pada saat-saat seperti ini, pada saat dunia mengalami satu tantangan yang besar, COVID-19, apa yang terjadi, saudara? Apakah Anda pernah bertanya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu Tuhan, kenapa Engkau izinkan hal ini terjadi? Kenapa kami mengalami seperti ini, saudara? Sebetulnya, kalau Anda melihat keadaan sekitar, apa yang terjadi di seluruh dunia, ya, orang percaya atau orang yang nggak percaya, orang yang di dalam Tuhan atau yang nggak di dalam Tuhan, orang yang ke gereja atau yang nggak ke gereja, saudara, kita semua mengalami tantangan yang sama, ya. Bedanya ialah bagaimana kita menghadapi tantangan itu dan bedanya juga solusinya. Solusinya bagaimana, ya? Jadi saya belajar dari firman Tuhan yang mengatakan di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya iman bukan kepada diri sendiri, bukan kepada kekuatan kita, pengetahuan kita punya koneksi, kita punya teman, kita punya uang, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis. Bukan itu, saudara, kita punya iman kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri. Iman kepada Tuhan. Justru pada saat-saat seperti ini, saya belajar, saya mengamati, saya observasi banyak orang yang mencari Tuhan. Di sekitar komunitas di mana saya tinggal, itu kita ada satu app, Nextdoor app, ya. Dan di dalam app itu ada orang yang kasih komentar macam-macam, ada yang punya kebutuhan macam-macam, saudara. Tapi ada satu yang menuliskan demikian, kalau ada yang percaya Tuhan di daftar ini, di grup ini, tolong doa kepada Tuhan supaya wabah ini berhenti. Jadi ternyata pada saat-saat seperti ini adalah saat yang baik untuk orang mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, ya. Dan saya belajar sesuai dengan iman kepada Tuhan. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Allah Bapa adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Yahweh adalah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan nggak bisa diketahui hanya karena kita belajar mengenai Tuhan. Kita nggak bisa selidiki mengenai Tuhan lalu mengenal Tuhan. Nggak bisa. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mewahyukan dirinya kepada kita, dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Yesus adalah ekspresi dari firman yang adalah bersama-sama dengan Tuhan itu sendiri. Jadi saya melihat kalau kita tahu bahwa Tuhan menyatakan dirinya dan Yesus menyatakan datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya kepada manusia, dia menjelma menjadi manusia, maka kita selayaknya menaruh iman kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri.
Ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu dari buku Hosea pasal 2 ayat yang ke-14. Bahasa Inggrisnya ayat yang ke-15. Di dalam bahasa Indonesianya saya bacakan, Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Menjadi pintu pengharapan. Itu judul khotbah saya, pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri dari sana, seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi waktu itu bangsa Israel waktu keluar, ada satu orang yang tidak taat, namanya Akan, dan karena dia nggak taat, dia dan seluruh bangsa Israel dihukum Tuhan. Dan saya melihat di sini, ternyata setelah semuanya ini terjadi, saudara bisa melihat, di Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-14, dituliskan, ada pengharapan, bahkan pintu pengharapan. Pintu pengharapan. Tahukah saudara, Akor itu artinya apa? Lembah Akor. Akor itu artinya kesukaran. Lembah kesukaran. Orang yang tinggal di lembah kesukaran. Apakah Anda sedang mengalami kesukaran saat ini? Dan dikatakan di lembah kesukaran, aku membuat pintu pengharapan. Pintu pengharapan. Dan di dalam pintu pengharapan ini, ternyata Yesus sendiri berkata bahwa aku adalah pintu. Jadi kalau kita saat ini merasa bingung, takut, nanti gimana ya, kerjaan bagaimana, ini dan itu. Coba kita datang kepada Yesus melalui pintu yang tepat, yaitu Yesus sendiri, dan dia sendiri yang bisa memberikan pengharapan. Nah, dia bukan hanya memberikan pengharapan, saya melihat di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, dituliskan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, yang pertama apa? Kekuatan. Yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan Amplified Bible, for God did not give us a spirit of timidity or cowardice or craven or cringing and fawning fear, but He has given us a spirit of power, of love, and of, yang berikutnya ini luar biasa saudara, of calm and well-balanced mind and discipline and self-control. Nah, saya melihat di sini, kalau kita bisa simak dengan cepat, Tuhan memberikan kekuatan, power dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya dalam bahasa aslinya dunamis. Dunamis adalah satu kata yang membangkitkan. Membangkitkan, yang tadinya nggak ada jadi nggak ada. Mobil kita itu ada dinamo. Kata dinamo itu salah satu akar kata yang diambil dari kata dunamis ini, saudara. Jadi yang tadinya nggak ada, menjadi ada. Dibangkitkan, Tuhan membangkitkan kekuatan, dalam arti apa? Memberikan kekuatan, hal-hal yang ajaib terjadi. Miraculous power, ability, kemampuan, kelimpahan, penyediaan, mighty work, satu kedahsyatan, dan satu kekuatan. Jadi ini yang Tuhan berikan, bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Ya, pada saat kita rasanya lemah, kalau kita dengar berita sana sini, kita bisa lemah. Banyak simpan waktu di sosial media, bisa lemah. Apalagi banyak yang hoax, ya. Gimana kalau kita simpan waktu nyembah Tuhan dan baca firman Tuhan, saya jamin
kekuatan itu akan tadinya nggak ada ya, atau tadinya sudah mulai kecil, bisa ada lagi, bisa bangkit luar biasa. Dan yang kedua, kasih atau love. Dalam bahasa aslinya itu agape ya. Artinya apa, saudara? Arti daripada kasih yang dituliskan di sini itu affection, bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Ada apa? Fondness atau kesukaan, ada kemesraan. Ada apa lagi? Ada affinity atau daya tarik menarik ya. Ada lagi apa? Dear, sayang ya. Dan yang berikutnya liking, suka. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan pada keadaan akhir zaman waktu Tuhan Yesus ditanyain sama murid-muridnya, apakah tanda keadaan akhir zaman? Dia sebutkan akan banyak terjadi kelaparan, bencana, gempa bumi di mana-mana, dan Yesus berkata demikian, karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan luntur. Saudara, coba Tuhan memberikan kita satu kekuatan supaya kita bisa, waktu dia menyatakan dirinya, kita mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi, dan mengasihi sesama kita. Yang berikutnya, ketertiban, bahasa Inggrisnya itu sound mind. Ini apa yang tadi sudah dituliskan di dalam terjemahan Amplified Bible, yang artinya calm, tenang, well balanced, seimbang, pikirannya tuh jadi nggak panik, tenang, seimbang. Dan ada disiplin dan juga penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini sangat penting, saudara. Ini adalah buah roh yang Tuhan mau bekerja di dalam kita supaya kita bisa menguasai diri kita karena kita berserah kepada Roh Kudus. Nah, sebagai penutup, saudara, sekali lagi Hosea 2 ayat 14 mengatakan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah apa? Lembah kesukaran menjadi pintu pengharapan. Saudara, saya menyelidiki dan Anda juga bisa lihat deh. Sejarah membuktikan bahwa pada saat-saat krisis itu bisa menjadi kesempatan. Pada saat-saat krisis bisa menjadi kesempatan. Anda kalau lihat sejarah, banyak orang yang pada waktu krisis mereka mengalami tantangan ekonomi, tapi banyak orang yang menjadi sangat berhasil, yang menjadi multimilioner atau bilioner. Karena apa? Karena pada saat krisis ada kesempatan. Setiap krisis itu ada kesempatan, ada pengharapan. Dan saya percaya buat kita semua di sini, di saat-saat ada krisis dunia, ternyata Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Jangan kita komplain. Kita mungkin berkata, oh saya nggak panik, tapi saya nggak betah tinggal di rumah. Anda mulai komplain, ya. Saya belajar ini adalah kesempatan apa? Kesempatan untuk keluarga bisa dekat. Banyak orang tua yang mengatakan, saya nggak ada waktu untuk anak-anak. Saya kerja, istri saya kerja. Oh macam-macam, saudara. Banyak anak-anak yang membutuhkan waktu, membutuhkan lebih banyak waktu dengan orang tua mereka. Nah, sekarang diberi waktu. Sekarang ini adalah waktunya, yang ini adalah kesempatan yang diberikan kepada Tuhan supaya keluarga bisa simpan waktu sama-sama. Dan kalau saudara berkata, waduh pastor, anak saya masih kecil-kecil, ini bagaimana? Anak kecil biasanya bosen ini kalau nggak ada aktivitas ini dan itu. Saya melihat bahwa pada saat krisis orang juga jadi kreatif. Di dalam keluarga juga bisa kreatif. Anda bisa minta pewahyuan dari Tuhan dan bisa jadi kreatif. Bukan hanya di dunia teknologi, bukan hanya di dunia bisnis, bukan hanya di dalam hal yang lain-lain, tapi di keluarga, simpan waktu sama anak-anak, Anda juga bisa kreatif. Ini adalah waktunya Anda mendapat kesempatan untuk melatih anak-anak Anda.
Sekarang kan banyak orang yang nggak bisa kirim anaknya ke sekolah, betul? Ada orang tua yang bingung, ya gimana kalau udah nggak bisa bagaimana? Firman Tuhan justru mengatakan, kita sebagai orang tua perlu mendidik anak-anak kita. Ternyata tanggung jawab yang pertama bukan sekolah loh, untuk mendidik anak-anak kita, yaitu orang tua sendiri. Ini adalah kesempatan. Kesempatan, ya. Kesempatan apa lagi? Untuk istirahat. Saudara, banyak orang, termasuk saya, termasuk beberapa Anda yang mendengarkan di sini, waduh, Anda maunya lari 100 mile, kecepatannya cepat sekali ya, rasanya too fast. Kita perlu slow down. Kalau saya bisa katakan slow down, pelan. Ini saya bicara pada diri saya sendiri juga, saudara. Kadang-kadang kita terlalu mau cepat-cepat, terlalu mau rasanya gimana. Kita perlu sabat, perlu tobat dari sabat. Karena kadang-kadang kita nggak mau sabat, kita perlu tobat. Ya. Apalagi yang kita bisa lakukan? Ya, ini adalah satu kesempatan. Coba katakan kesempatan. Alright, kesempatan untuk kita bisa membangun relationship ya dengan tetangga-tetangga melalui Anda bisa minta emailnya mereka, tentunya ada social distancing. Anda tanya email mereka, cellphone mereka, seperti yang kami lakukan, saya lakukan di neighborhood kita, itu bisa saling tolong-menolong. Ini adalah kesempatan untuk kita bisa saling tolong-menolong. Dan di grup kita, di neighborhood ya, nggak semuanya ke gereja loh saudara. Tapi ada yang minta doa, ada yang share ayat firman Tuhan, ada yang didoakan. Jadi saudara, ini adalah kesempatan. Sekali lagi katakan kesempatan. Kita doa sama-sama, satu keluarga. Mungkin tadinya aduh nggak ada waktu. Sekarang diadakan waktu sama Tuhan. Bisa berdoa sama-sama. Apalagi berdoa sama-sama, iya. Tapi salah satu yang kita perlu sadar ialah ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kesempatan bagi kita untuk menilik diri kita, bukan menuding orang lain, tapi menilik diri kita apa yang kita perlu bertobat dari dosa, dari perkataan, perbuatan, pikiran, dari omongan kita di teks, di WhatsApp yang nggak berkenan, di email. Kita perlu bertobat. Dosa yang Anda sembunyikan, bertobat. Karena kalau mau disembuhkan, negara ini mau dipulihkan, kita perlu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yaitu bertobat. Kita bertobat. Coba bayangkan saudara, Tuhan menjanjikan pemulihan. Kalau kita lihat secara observasi aja ya, sebetulnya saya bisa katakan Tuhan sendiri yang bisa melindungi kita semua dengan aman. Saya tahu ada obat-obatan yang lagi diolah di seluruh dunia, mereka cari obat, cari vaksinasi. Saudara, tapi belum ada saat ini. Dokter-dokter terbatas. Nurse, perawat-perawat terbatas. Rumah sakit aja terbatas. Jadi ternyata kalau kita bergantung kepada mereka saja, nggak bisa ya. Dokter dan perawat nggak bisa menyelamatkan Anda. Saya percaya Tuhan pakai dokter. Dari dulu juga ada dokter. Lukas adalah tabib. Ya, tapi saudara coba kita lihat. Di Amerika ya, hanya ada 945.000 ranjang di rumah sakit. Jadi dari 945.000 itu hanya 100.000 kasur yang ICU, Intensive Care Unit. Kalau ada 1% dari penduduk di Amerika yang perlu
ke rumah sakit, itu kira-kira ada lebih dari 3 juta. Saudara, saya berharap nggak akan terjadi ini. Kita berdoa kan? Tapi menjadi pertimbangan kita pertimbangkan. Jangan salah paham, saudara. Nggak cukup. Jadi sekarang ini adalah waktunya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Bertobat dan mendekat kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semua datang kepada Bapa Surgawi kita. Ini adalah waktunya kita datang dan bertobat, minta ampun atas dosa-dosa. Kalau minta ampun sama Tuhan, the good news is, kabar baiknya ialah pasti Tuhan ampuni. Cuman kalau kita nggak minta ampun, Tuhan nggak akan ampuni. Kita minta ampun, ya. Undang Tuhan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan Anda. Pusat kehidupan kita semua. Minta dia menjadi Tuhan di dalam diri kita, diri Anda. Dia yang berkuasa. Dia yang menjadi pengharapan bagi kita. Dan waktu Anda tahu, Anda sadar dosa-dosa Anda, dosa-dosa kita diampuni, karena Yesus sudah mati di kayu salib dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka saudara Anda nggak takut lagi akan masa depan. Karena Yesus adalah pintu pengharapan. Pintu pengharapan. Saya minta keyboardis untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini untuk kami semua, kami datang kepadamu dengan satu pengharapan. Karena Engkau adalah Tuhan yang terbukti, yang teruji. Engkau adalah Tuhan yang credible. Kami mau Tuhan masuk melalui pintu dan kami bukan hanya tahu, tapi kami mengalami pengharapan. Kami mengalami pengharapan, kami dapat pengharapan. Kami punya iman kepada Engkau ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa saat ini untuk semua yang lihat melalui internet. Semua kita saat ini, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang gak berdosa sih? Kita semua sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, waktu kita kembali minta ampun, kita merendahkan diri pada Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Kita dengan tulus mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan ampuni. Dan bukan hanya Dia akan ampuni, Dia akan pulihkan. Sehingga waktu kita berdoa sesuai dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan, bukan hanya dari tempat ini, tapi dari banyak tempat di seluruh dunia, kita tahu bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Terima kasih Tuhan. Berkati semua saudara, semua bapak, ibu, anak-anak, orang tua. Tuhan berkati. Saya doakan berkat untuk Anda semua. Saya doakan untuk perlindungan rohani. Saya berdoa untuk Mazmur 91 menjadi pengalaman di dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Tidak ada senjata yang ditempa melawan Anda akan berhasil. Dan Tuhan selamatkan kita, Tuhan lindungi kita, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita bisa reach out, menguatkan dan menolong dan menghibur orang yang membutuhkan. Karena Yesus yang ada di dalam diri kita memberikan pengharapan yang ajaib. Tuhan berkati. God bless you. Have a great week. Stay calm. Damai sejahtera Tuhan memenuhi Anda. God bless you.